Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perencanaan industri metalurgi. Sebelum memulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Coket Christian dengan NPM 1661. Selanjutnya, Andi Fadil Maulana dengan NPM 1687. Setelah itu, Novia Setiawati dengan NPM 1722, lalu Jihan Syafira dengan NPM 1796, dan yang terakhir Ginda Kuryatama dengan NPM 1744. Berikut adalah outline yang akan kami bawakan. Yang pertama, profil perusahaan, selanjutnya permintaan pasar, lalu peramalan pasar, spesifikasi produk, diagram proses, kesetimbangan material, kesetimbangan panas dan kebutuhan energi, layout, dan yang terakhir, referensi. PT Hindia Steel adalah industri baja terpadu yang berdiri di sektor perbajaan dengan produk utamanya adalah slab steel. Ruang lingkup usaha perdagangan pada industri ini juga meliputi kegiatan pemasaran, distribusi produk baik dalam negeri maupun luar negeri. Latar belakang berdirinya perusahaan ini dikarenakan adanya persaingan bisnis yang ketat dan perkembangan perekonomian yang semakin maju, menuntut adanya perusahaan yang terus mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerja, dan melakukan perluasan usaha agar dapat tetap bersaing dan bertahan. PT Hindia Steel merupakan pabrik baja yang produk utamanya yaitu slab steel. Hasil produk ini pada umumnya merupakan bahan baku untuk industri lanjutannya. Baja memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena aplikasinya yang dapat digunakan untuk bidang infrastruktur. Demand yang terdapat di ASEAN juga terhitung besar, di mana ASEAN masuk ke salah satu bagian dunia dengan perkembangan yang tercepat. Construction sektor masih menjadi sektor dengan penggunaan baja terbesar, di mana konsumsi untuk aplikasi konstruksi sebesar 73,5%, untuk otomotif sebesar 11%, dan untuk pembuatan kapal sebesar 3,7%. Data tersebut diambil dari SEIC Statistik pada tahun 2018. Dapat dilihat pada gambar pertumbuhan rata-rata gross domestic product yang terdapat di dunia. Data ini diambil dari IMF World Economic pada tahun 2019. Gross domestic product pada ASEAN yang diperkirakan akan meningkat pada permintaan baja adalah negara Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Seiring dengan meningkatnya kekuatan konkret dari slab, maka slab reinforcement yang dibutuhkan untuk mencegah crack juga semakin meningkat. Dan pertumbuhan ini juga diikuti oleh steel demand. Pada ketebalan 6,67 meter, demand terdapat sebesar 7,2% sampai 11,8%. Sementara pada ketebalan 8 meter, demand meningkat menjadi 28,4% sampai 58,5%. PT Hindia Steel memiliki visi dan misi. Visi dari PT Hindia Steel yaitu menjadi pabrik baja terpadu yang mampu membanggakan Indonesia dan menjunjung tinggi daya saing kompetitif. Adapun misinya yaitu memberikan sinergi yang mampu meningkatkan ekonomi Indonesia melalui produksi baja yang berkualitas. PT Hindia Steel juga memiliki analisis SWOT. Strength dari PT Hindia Steel yaitu visi dan misi perusahaan yang didukung bidang keilmuan, lalu memiliki potensi pengembangan yang baik dilihat dari rata-rata gross domestic product di ASEAN. Selanjutnya, kapasitas produksi yang baik dengan adanya blast furnace dan cukup untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Selanjutnya, weakness dari PT Hindia Steel adalah belum berpengalaman dalam ekspor-impor dalam skala yang besar, perbaikan workshop secara terus-menerus yang akan memakan biaya besar, dan dengan dikarenakan awal pembuatan pabrik, maka pekerja masih terbatas. Selanjutnya, opportunity dari PT Hindia Steel yang pertama, dengan adanya blast furnace, maka belum banyak saingan di Indonesia. Selanjutnya, meningkatnya pembangunan dan kebutuhan konstruksi tiap tahunnya. Selanjutnya, threat dari PT Hindia Steel adalah yang pertama, persaingan dari perusahaan yang sudah ternama sebelumnya. Lalu yang kedua, tantangan dalam menemukan tenaga ahli yang berkompeten di bidang pembuatan baja.
Selanjutnya adalah permintaan pasar. Dapat dilihat pada tabel di mana terdapat kolom dari tahun 2013 sampai 2018. Selanjutnya, kolom penjualan dan yang terakhir ada kolom harga jual, di mana data tersebut diperoleh dari data statistik BUMN. Selanjutnya, dari data tabel tersebut dapat diperoleh jumlah pembeli, jumlah rata-rata konsumsi baja, harga rata-rata per ton, dan permintaan pasar. Nah, di sini dapat dilihat jumlah pembeli itu dapat dihitung dari rata-rata penjualan dari tahun 2013 sampai 2018. Selanjutnya, jumlah rata-rata konsumsi baja dapat dihitung dari jumlah pembeli dibagi 6. 6 itu diperoleh dari tahun 2013 sampai 2018. Selanjutnya, harga rata-rata per ton. Harga rata-rata per ton ini diperoleh dari harga jual dibagi 6. Selanjutnya, permintaan pasar. Permintaan pasar ini diperoleh dari hasil perkalian dari jumlah pembeli dikali jumlah rata-rata konsumsi baja dikali harga rata-rata per ton, didapatkan hasil seperti yang tertera di tabel. Selanjutnya adalah peramalan pasar. Dapat dilihat pada tabel kebutuhan baja nasional juta per ton berikut ini. Terdapat kolom tahun dari 2013 sampai 2018. Setelah itu terdapat kolom X pangkat 2, Y, dan XY, di mana kolom X ini didapatkan dari sigma X sama dengan 0, lalu diplot diperoleh angka min 5 sampai 5. Setelah itu X pangkat 2 diperoleh dari hasil perpangkatan X, Y diperoleh dari harga jual, yang tadi sudah didapatkan datanya dari statistik BUMN. Setelah itu, kolom XY didapat dari hasil perkalian X dan Y. Setelah itu, dapat dihitung persamaan forecasting harga jual slab steel, yang rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana A ini dapat diperoleh dari sigma Y dibagi N. Setelah itu, B ini juga dapat diperoleh dari sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Selanjutnya dapat dilihat nilai proyeksi penjualan baja dengan persamaan forecasting harga jual slab steel. Di sini dapat dilihat terdapat kolom tahun dari 2019 sampai 2023, terdapat kolom X dan penjualan, di mana dikarenakan nilai N dari tahun 2019 sampai 2023 adalah ganjil, maka X yang diperoleh adalah ganjil. Di sini dapat diplot nilai X adalah 7, 9, 11, 13, dan 15. Dan kolom penjualan ini didapat dari hasil dari persamaan forecasting harga jual slab steel. Setelah itu nilai X dimasukkan ke persamaan tersebut. Selanjutnya terdapat tabel nilai penjualan baja pada tahun 2019 sampai 2023. Dapat dilihat nilai penjualan dari tahun 2019 sampai 2023 ini terus meningkat, di mana nilai penjualan ini didapatkan dari hasil perkalian penjualan dikali dengan harga jual. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi slab, di mana slab adalah baja setengah jadi yang proses pembuatannya melalui proses peleburan bahan baku dengan metode Electric Arc Furnace atau IAF ataupun Basic Oxygen Furnace atau BOF. Proses pembuatan slab baja dengan metode IAF dilakukan dengan cara melebur scrap baja, besi briket, dan besi pig iron menjadi baja cair dalam dapur busur listrik atau IAF. Baja cair tersebut kemudian dimurnikan di dalam ladle furnace sebelum dicetak menjadi slab yang nantinya digunakan sebagai bahan baku proses pembuatan plat atau gulungan baja canai panas. Adapun spesifikasi dari slab tersebut yaitu memiliki tebal 150 sampai 200 mm, kemudian lebar slabnya 600 sampai 2080 mm dengan panjang slab maksimal 12.000 mm dan memiliki berat slab 30 ton. Selanjutnya yaitu ada diagram alir dari proses pembuatan baja slab.
di mana raw materials yang digunakan pada proses ini yaitu ada pig iron atau biji besi. Biji besi yang digunakan bervariasi, umumnya besi oksida hematit atau Fe2O3. Besi oksida tersebut direaksikan secara indirect reduction, di mana proses reduksi tersebut untuk mengubah besi oksida Fe2O3 menjadi besi atau Fe. Kemudian natural gas digunakan untuk menghasilkan gas reduksi sebagai gas pendingin pada saat pendinginan besi di reaktor dan sebagai bahan bakar burner pada reformer dan gas heater. Direct reduction merupakan proses reduksi langsung menggunakan reduktor yang berasal dari gas alam. Pabrik besi baja slab menerapkan teknologi berbasis gas alam dengan proses reduksi langsung menggunakan teknologi midrex. Pabrik ini menghasilkan baja slab dari bahan mentahnya berupa Fe2O3 dengan menggunakan gas alam CH4 dan air H2O. Adapun proses produksi baja slab secara garis besar, yaitu ada proses pemurnian gas alam. Pasokan gas alam sebelum diproses menjadi gas reduksi terlebih dahulu dibersihkan dari fraksi berat hidrokarbon bawaan untuk menghilangkan kandungan merkuri dan untuk menghilangkan kandungan sulfur. Kemudian ada pembentukan gas reduksi, di mana gas alam yang sudah bersih pada reformer dipanaskan dan direaksikan dengan air yang sudah berupa steam, sehingga terbentuk gas reduksi karbon monoksida dan hidrogen. Selanjutnya yaitu proses reduksi. Gas reduksi sebelum masuk reaktor terlebih dahulu dipanaskan di unit gas heater hingga mencapai temperatur 935 derajat Celcius. Kemudian diinjeksikan dengan gas oksigen untuk menaikkan temperatur hingga mencapai 960 derajat Celcius. IAF atau Electric Arc Furnace menghasilkan panas dengan cara melewatkan arus AC melalui suatu elemen resistansi berupa elektroda dari karbon atau grafit pada furnace. Kemudian terbentuk percikan bunga api listrik antara logam yang akan dilebur dengan elektroda tersebut. Bahan baku yang dilebur adalah besi spons dan scrap dengan perbandingan 80:20 dengan temperatur lebur mencapai kurang lebih 1680 derajat Celcius. Kemudian masuk proses rinsing, di mana proses ini berfungsi untuk pengaturan komposisi kimia, homogenisasi, dan pengaturan temperatur baja cair. Kemudian proses casting di mana slab yaitu menyangkut format lebar, panjang slab mengacu terhadap program casting yang sudah didesain. Untuk tebal slab umumnya dibuat konstan yaitu sebesar 200 mm. Kemudian yaitu scarfing. Proses ini berfungsi untuk test line permukaan slab dan perbaikan permukaan slab. Kemudian cutting atau ripping. Cutting adalah proses pemotongan slab ke arah lebar slab, dan ripping adalah proses pemotongan slab ke arah panjang slab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil Maulana dengan NPM 333416087 dari kelas A. Izin menjelaskan mengenai layout. Secara harfiah, pada layout itu terdapat 3 langkah dalam desain pabrik produksi yang baik. Di antaranya adalah desain proses, perlengkapan yang dibutuhkan, dan juga layout. Nah, pada rancangan pabrik kami, proses yang akan berlangsung adalah proses direct reduction, di mana pada proses ini besi oksida akan diubah menjadi besi metalik tanpa adanya perubahan fasa. Tentu saja tungku yang akan kami gunakan adalah tungku direct reduction teknologi midrex yang akan dilanjutkan ke electric arc furnace untuk dilebur. Nah, pada midrex itu sendiri memiliki komponen utama yang meliputi sub furnace dan juga reformer. Beberapa consideration kami untuk layout dari rancangan pabrik kami diantaranya adalah large capacity untuk future expansion. Di poin nomor 1 ini, di mana kapasitas yang besar untuk ekspansi
di masa depan menjelaskan bahwa kemungkinan untuk membangunnya future expansion, karena seperti yang kita tahu bahwa mid-range plants itu memiliki kapasitas yang sangat besar, yaitu 3 megaton per tahun di setiap modul dari mid-range tersebut. Hal ini memungkinkan untuk memperluas ekspansi pabrik dengan membangun plant tambahan seperti hot strip mill. Nah, jadi setelah mid-range plant dilanjutkan ke electric arc furnace dan kemudian dilanjutkan ke hot strip mill agar menghasilkan produk akhir, yaitu HRC atau hot rolled coil. Yang kedua, kita punya construction cost. Pada construction cost, estimasi untuk pembangunan teknologi mid-range itu memakan waktu sekitar 1 tahun. Dan konstruksi dari mid-range itu sendiri tidak memakan biaya dan area pembangunan yang banyak, dikarenakan komponen utama dari mid-range yang tidak begitu banyak apabila dibandingkan dengan teknologi direct reduction lainnya, yaitu HYL1. Pada HYL1 itu dia membutuhkan 4 buah retort, dan HYL3 dia membutuhkan 4 retort dan tambahan conventional steam reformer. Sementara untuk mid-range sendiri tidak membutuhkan retort pada proses konstruksinya. Nomor 3, kita punya operating cost. Di mana pada operating cost ini teknologi mid-range tidak membutuhkan fasilitas sinter ataupun on-site cooking, sehingga ini menjadi poin untuk cost reducer factor yang dapat menghemat ongkos untuk biaya pengoperasian dari mid-range itu sendiri. Dan penjelasan mengenai datanya itu dapat dilihat pada gambar 4, di mana pada gambar ini menunjukkan bahwa cost dari direct reduction teknologi mid-range dan juga electric arc furnace. Nah, total dari cost ini itu dapat diestimasikan mencapai sekitar 1,32 miliar dolar USD per tahun. Dan ini bisa dibandingkan dengan perusahaan BAU atau business as usual. Nah, pada perusahaan business as usual ini, di sini ditunjukkan pada grafik batang yang berwarna merah, itu menggunakan teknologi blast furnace. Dapat dilihat bahwa konsumsi dari energi itu sendiri di tahun pertama memang konsumsi energi dari mid-range ini terbilang tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, biayanya mengalami penurunan hingga lebih rendah daripada biaya dari business as usual pabrik itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan pada proses ini, seiring berjalannya waktu, maka dengan menggunakan teknologi mid-range kita dapat menghemat pengeluaran operating cost pada pabrik kami. Selanjutnya poin nomor 5, yaitu maintenance cost. Untuk menentukan maintenance cost, metode yang digunakan ialah metode RPN atau Risk Priority Number. Nah, slab steel plant itu dia memiliki 3 mesin yang beroperasi untuk produksi baja, yang diantaranya ialah electric arc furnace, ladle furnace, dan continuous casting machine. Nah, dengan menggunakan metode tadi, kita dapat menentukan kegiatan preventive maintenance. Metodenya itu digunakan untuk memperhitungkan maintenance cost yang harus dikeluarkan sesuai dengan jenis perawatan usulan yang sesuai untuk setiap komponen. Nah, mengutip dari jurnal Knopf-Henry, total biaya perawatan existing perusahaan dengan menggunakan komponen tersebut itu sebesar 20 miliar 115 juta per 3 tahun. Sementara total biaya perawatan usulan yang ditawarkan dengan menggunakan metode RCM adalah 7.638.620 untuk jangka waktu 3 tahun, sehingga perusahaan dapat menghemat total biaya hampir mencapai 12 miliar. Berikut ialah rancangan dari layout pabrik kami, di mana unit yang terdapat di dalam rancangan ini pertama ialah main process units, dari mid-range hingga ke continuous casting machine. Dilanjutkan dengan storage untuk raw material, stockpile, dan juga di sini kita punya sponge iron storage pit yang nantinya akan dibawa dari mid-range furnace. Kita juga punya stores maintenance atau maintenance workshop, dan juga operating supplies,
dilanjutkan dengan laboratorium untuk quality control, dan juga utilities. Ada juga effluent plan. Sini ditujukan untuk uh, unit yang akan menghandle bagian slag atau sisa-sisa dari proses. Dan juga adanya kantin dan juga medical center, dan ini juga sudah meliputi consideration seperti unit proses yang diposisikan sedemikian rupa dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas ekonomi dan personel. Dan di dalam layout ini juga sudah dirancang agar adanya rute evakuasi, dan proses unit ini sudah dirancang untuk tidak begitu jauh dari bangunan lainnya untuk mengantisipasi reaksi yang cepat dan juga antisipasi bahaya lain apabila terjadi apa-apa. Kemudian ada consideration lain seperti arah angin yang ditujukan untuk pendinginan slab yang sudah dihasilkan yang nantinya akan diletakkan di stockyard. Nah, pada layout rancangannya juga ladder furnace ini diletakkan di bawah dari electric arc furnace sehingga menghemat space, menghemat area pemakaian dari proses primary, sehingga ada banyaknya ruang lingkup untuk bergerak yang ditujukan untuk jalur pipa ataupun bisa juga digunakan untuk jalur evakuasi. Oke, selanjutnya yaitu neraca material. Dalam 1 tahun itu kan ada 365 hari. Nah, pabrik kita menggunakan utilisasi sebesar 90%, sehingga jumlah hari efektif dalam 1 tahun itu yaitu 329 hari. Nah, pabrik kita ini memproduksi 100.000 ton per tahunnya. Nah, untuk perharinya itu memproduksi 304,4 ton per hari. Sedangkan per jamnya sebanyak 12,7 ton per jam. Nah, apabila dikonversi ke kilogram, didapatkan hasil sebesar 12.683,9 kilogram per jam. Spesifikasi produk yang kami hasilkan yaitu ada karbon sebesar 0,04%, 0,04%, kromium 20%, mangan 0,005%, nikel 14%, silikon 0,01%, besi 62,2%, dan aluminium sebesar 2,8%. Dan ini merupakan komposisi raw material kami, di mana kami menggunakan 3 raw material, yaitu hematit, magnetit pertama, dan magnetit kedua, beserta scrap. Nah, ini komposisinya dapat dilihat. Nah, ini ada perhitungan untuk menentukan besarnya input EAF yang kami gunakan, outputnya berapa, input di ladle furnace-nya berapa banyak, serta outputnya berapa. Nah, sebelum menentukan ini, kita perlu mencari output, kita perlu mencari berapa sih output yang dihasilkan. Caranya yaitu output yang dihasilkan dari ladle furnace, cara menentukannya itu kita misalkan dengan iron, yaitu sebesar produksi per jamnya dalam kilogram dikalikan dengan persen iron di spesifikasi produk, sehingga nanti akan didapatkan berapa banyak output dari ladle furnace-nya, yaitu seberat 7.889,39 kilogram. Nah, apabila kita mendapatkan output LF ini, ladle furnace, maka kita dapat menentukan input ladle furnace-nya, di mana caranya itu yaitu 100% 100%
dibagi efisiensi dari ladle furnace-nya dikali dengan berat dari input, berat dari output ladle furnace-nya. Nah, ini dapat dilihat bahwa 100/100 kan 1 dikali dengan beratnya, misal Fe, berarti nilainya sama, yaitu 7.889,39. Nah, ini nilainya ini sama dengan output dari EAF. Nah, untuk menentukan input dari EAF-nya, kita menggunakan cara yang sama, yaitu 100% dibagi dengan efisiensi dari EAF-nya, input EAF itu 98%, dikalikan dengan berat output EAF, sehingga input EAF-nya didapatkan nilai sebesar 8.000 untuk Fe, 8.050,39 kg. Begitu. Cara yang sama juga berlaku untuk unsur-unsur yang lain, sehingga akan didapatkan input EAF-nya sebanyak berikut ini dengan total 13.173.063 dan output EAF-nya sebanyak ini, dan begitu selanjutnya. Nah, selanjutnya ada input raw material. Kan tadi di sebelumnya udah dilihat ya komposisi dari material yang kami gunakan. Untuk dalam bentuk total, dalam bentuk kilogram, kan masih dalam bentuk persen. Dalam bentuk kilogram, input raw materialnya itu kita menggunakan rumus. Ini misal kita ambil hematit ore buat iron. Yang ini ya. Itu rumusnya 100% dibagi dengan persen Fe, persen Fe dikali dengan berat di EAF-nya, di input EAF yang ini, dikali 8.050,39. Sehingga akan dihasilkan berat total untuk iron buat hematit itu banyak ini. Nah, untuk menentukan iron yang di sini, itu tinggal dikalikan dengan berat total ini, dikalikan dengan tinggal berat total ini dikalikan dengan persen dari iron-nya. Nah, baru dapat iron yang di sini. Jadi pertama kita harus menentukan yang ini dulu, nilai berat totalnya. Nah, selanjutnya juga seperti itu, sehingga kan dapatkan total sekian 13.191,78, dan unsur-unsur yang dalam total ini apa aja, segini. Gitu. Nah, untuk ladle furnace, itu ada oksigen yang digunakan. Untuk mencari nilai oksigen pertama itu kita cari nilai oksigen yang di sini, berat teroksidasi. Caranya yaitu 100% dikurang dengan efisiensi input. 100% dikurang dengan efisiensi input, yang ini kan 100%, yang 100% dikurang efisiensi input, misalnya dari ladle furnace, dikalikan dengan input di ladle furnace-nya, sehingga didapatkan seperti ini. Nah, kalau ini perbandingan MR, nilainya itu untuk perbandingan MR, terus nanti diubah ke dalam bentuk volume. Ini kan masih kilogram, tapi dibentuk dalam volume. Sehingga untuk total O2 reaksi yang terjadi di ladle furnace, itu didapatkan sebanyak 278,19 kg, dan dalam bentuk volume itu 8,69 meter kubik. Yang selanjutnya deh,
pada neraca panas. Selanjutnya adalah neraca panas. Pada neraca panas, kami menghitung berapa energi peleburan yang harus ditambahkan ketika ingin melebur atau mereaksikan dari masing-masing senyawa. Kami menggunakan 3 tungku. Yang pertama adalah soft furnace, yang kedua adalah electric arc furnace, yang ketiga ladle furnace. Ini dia reaksi-reaksi yang umumnya terjadi pada ketiga tungku tersebut. Yang pertama, kami menggunakan teknologi direct reduction atau reduksi langsung untuk mereduksi biji hematit dan juga magnetit menjadi Fe dengan temperatur 1000 derajat Celcius. Kemudian, reaksi pengurangan Al, mangan, silika, dan juga karbon pada electric arc furnace dan juga ladle furnace dengan temperatur 1500. Untuk menghitung energi peleburan, kita perlu mengetahui besarnya delta HT reaktan untuk Fe23, CO, Fe34, CO2, dan seterusnya. Besarnya delta HT reaktan pada masing-masing temperatur tersebut didapat dari memplot grafik pada Appendix B buku Rosenquist. Kemudian, setelah diplot, didapatlah untuk delta HT reaktan 1 yaitu Fe2O3 sebesar 229,715 kilokalori per mol, kemudian Fe3O4 315,963 kilokalori per mol, dan juga reaktan 2 yaitu CO dan seterusnya sampai O2 33,9095 kilokalori per mol, delta HT produk 1 yaitu Fe3O4 dan seterusnya sampai CO2 yaitu 315,963 kilokalori per mol. Kemudian kita menghitung delta HT reaksi. Nah, rumusnya delta HT reaksi sama dengan delta HT produk yang sudah dijumlahkan dikurangin delta HT reaktan. Kemudian kita mendapatkan nilai delta HT reaksi. Dari delta HT yang diperoleh, nilai delta HT reaksi untuk Fe3O4 plus 2CO menjadi FeO dan CO2 itu bernilai negatif. Itu artinya reaksi tersebut menghasilkan panas atau bersifat eksotermis. Maka energi yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah dengan mengalihkannya dengan berat mineral yang sudah kita hitung pada perhitungan neraca material di slide atas, kemudian dibagi dengan massa molekul relatif dari mineral atau dari senyawa. Didapatlah total energi yang dihasilkan adalah minus 253.937,337 kilokalori. Kemudian energi yang dibutuhkan adalah penjumlahan dari kolom ini. Kemudian jika di total energi yang dibutuhkan dikurangin dengan energi yang dihasilkan, maka didapatlah total energi peleburan untuk melebur sisa dari reaksi-reaksi tersebut adalah 99.110,8122 kilokalori. Karena kita menggunakan beberapa tungku yang menggunakan sumber energi dari listrik atau busur listrik, maka kita perlu mengkonversikannya ke dalam satuan kilowatt-hour. Caranya untuk menghitung energi listrik peleburan yaitu dengan mengkalikannya dengan 0,0116 kWh. Energi peleburan 99.110,8122 kilokalori dikalikan dengan 0,0116 kWh. Didapatlah energi listrik yang digunakan untuk melebur yaitu 1149,6854 kWh per kilogram. Jika dikonversikan ke dalam satuan ton, yaitu adalah 1.149.685,4215. Jika dikonversikan dalam satuan megawatt hour per ton, yaitu 1149,6854. Itu dia konsumsi energi dan juga kebutuhan listrik yang dibutuhkan dalam proses
metodologi untuk tungku yang kami gunakan. Ini dia referensi yang kami gunakan dalam merancang sebuah proyek Hindia Steel. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Demikian, silakan jika ada pertanyaan diajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa jaga masker, pakai masker dan juga jaga kesehatan.